Bacakan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Galatia 3. Saya bacakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Kenapa orang-orang Galatia disebut bodoh? Karena mereka matanya dibutakan oleh sihir. Mata mereka dibutakan oleh pesona-pesona palsu yang mungkin diklaim oleh seseorang yang mengatakan bahwa aku ini dekat sama Tuhan. Kemarin aku jalan-jalan sama Tuhan Yesus. Kemarin Tuhan Yesus itu berkata sama aku. Sehingga mereka berbalik mengikuti Injil yang sebenarnya bukan Injil. Injil yang sebenarnya bukan Injil itu membuat mereka tidak memperoleh keselamatan yang sesungguhnya. Oleh karena itu dikatakan di dalam Galatia 1 ayat ke-6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Berbalik artinya berputar, tidak lagi mengikuti Injil yang benar, yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu mengikuti Injil yang lain. Injil yang serupa tapi tidak sama. Dikatakan di sana yang sebenarnya bukan Injil, hanya orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang kamu lakukan, kamu akan pertanggungjawabkan kelak. Ketika engkau tidak pernah mau menerima ajaran yang sehat, didikan yang sehat, bimbingan yang sehat, suatu saat kamu akan masuk di dalam jebakan-jebakan si jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hendaklah engkau menjadi orang yang dewasa di dalam kebenaran. Menjadi anak-anak yang betul-betul haus, rindu akan kasih Tuhan senantiasa. Dikatakan di dalam Galatia 1 ayat ke-8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kamu sebuah Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jikalau adalah seorang hamba Tuhan pendeta yang berkata bahwa hanya di gereja ini kamu diselamatkan, berarti keselamatan bukan karena Kristus Yesus, tetapi karena gereja. Dan jelas itu bukan berasal dari Tuhan. Itu adalah nabi-nabi palsu yang menyamar sebagai malaikat terang. Yang kedua, jikalau engkau beribadah kepada di gereja, engkau lebih menghormati hamba Tuhan itu ketimbang Kristus sendiri. Engkau sudah hidup di dalam penyesatan yang begitu dalam, tetapi engkau tidak tahu kenapa engkau tersesat. Engkau perlu disadarkan dengan Injil yang benar. Engkau perlu disadarkan dengan Injil yang murni. Katakan di sini di ayat yang 9, Galatia 1 ayat 9, seperti yang kami kukatakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau kamu ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jikalau kita menerima ajaran bahwa ambil jemaat dari gereja lain, karena mereka kasihan deh. Ya, mereka dibimbing, tidak ada urapan Roh Kudusnya, tidak ada karunia-karunia Roh Kudusnya. Masuklah di dalam gereja kami yang penuh dengan urapan dan karunia-karunia Roh Kudus. Itu jelas gereja yang sesat. Iblis itu menyamar sebagai malaikat terang. Artinya apa? Hanya orang yang berkomunikasi dengan Tuhan yang mengerti siapa sebenarnya di balik semuanya itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Orang bodoh itu orang yang nggak mau dengerin didikan. Yang selalu pembelaan dirinya lebih kuat daripada penerimaan akan nasihat. Itu orang bodoh. Karena dia tidak mau menerima nasihat, dia mau apa yang menjadi keinginan hati dan pikirannya itu diturutin. Itu orang bodoh. Karena apa? Orang bodoh nggak mau terima nasihat. Orang bodoh nggak bisa bekerja sama di dalam tim. Karena dia merasa bahwa idenya yang terbaik, kenapa orang lain tidak mau mengikuti idenya. Padahal di dalam tim ada kerjasama, ada saling menghargai, saling menguatkan, saling memberikan masukan, saling menegur, saling memperbaiki kesalahan. Orang bodoh nggak mau. Orang bodoh minta pembenaran dan dibenarkan, dia paling suka dibenarkan.
Oleh karena itu dengan jelas Alkitab mengatakan hendaknya kamu bukan pasangan yang tidak seimbang. Pasangan tidak seimbang itu berat sebelah pemahamannya. Berat-berat sebelah. Ya. Yang satu mau dibawa ke surga, yang satu mau dibawa ke dunia. Itu berat sebelah. Hendaklah kamu bukan pasangan yang berat sebelah, yang tidak seimbang. Karena efeknya nggak kita nikmati sekarang. Efeknya nanti jauh ke depan. Mampukah manusia tidak berzina? Tidak mampu. Tuhan berkata, barang siapa memandang saja, menginginkan 1, 2, 3 detik saja, kamu sudah berzina di dalam hati. Tidak bisa. Kita butuh Yesus untuk memampukan kita. Kita butuh Roh Kudus untuk memampukan kita. Yang berkenan di hadapan Tuhan adalah membagikan hidup kita menjadi roti yang terpecah bagi orang lain. Kadang orang kekurangan, kita layani. Ada fakir-fakir miskin, kita bantu. Itu ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Bukan di kumpulan, panggung, dengan germerat lampu-lampu, dengan LCD yang super bagus. Saya tidak mengatakan bahwa itu dosa. Tapi itu bukan merupakan kriteria ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami menggunakan lampu, kami menggunakan LCD, kami menggunakan teknologi sekarang. Tetapi itu bukan kriteria ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan adalah Kristus semata, Yesus semata. Yesus ditinggikan di gereja itu. Yesus dimuliakan di gereja itu. Kalau sampai ada hamba Tuhannya yang lebih terkenal daripada Kristusnya di gereja itu, berarti gereja itu sudah menjadi gereja tersesat. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini biarkan kita menjadi orang-orang yang mengikut Injil kebenaran yang sejati. Bagaimana kita tahu sejati atau tidak kalau kita nggak pernah belajar firman Tuhan? Mungkin Anda sudah belajar firman Tuhan, tapi cara menerjemahkan firman Tuhan salah. Buka ayat kiri, buka ayat sana, percaya total apa yang dikatakan oleh orang-orang. Padahal kita harus belajar menyelidiki, ini maksud Tuhan apa sih di Galatia? Kerinduan Tuhan apa sih di Efesus ini? Apa maksud dan tujuannya? Sehingga kita tidak terjebak di dalam sebuah teologia cocok logi atau dicocok-cocokkan supaya cocok dengan keinginan kita. Biarkan keinginan Tuhan yang berbicara kepada kita. Bukan keinginan kita yang kita cari-cari di dalam firman Tuhan. Nah, itu jelas palsu. Nah, oleh karena itu, saya percaya di akhir zaman ini, biarkan firman Tuhan memerdekakan kita kembali. Firman Tuhan menguatkan kita kembali. Firman Tuhan memimpin kita kembali kepada kebenaran.